Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Kita. Kita. Semoga kita nanti diberikan ini ya, kesembuhan. Biar besok bisa datang dan sekolah lagi. Karena kalian sudah istirahat dan ada yang masih jajan ini, sekarang sampah-sampahnya yang masih ada di dalam laci segera dibuang. Tuh, yang masih minum segera dihabiskan. Sampah-sampah yang masih ada di laci segera dibuang. Jadi, karena kita belum memulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa, Bapak ingin kita salah satu untuk memimpin berdoa. Ketua kelasnya, Abid, bisa memimpin ya. Mari teman-teman kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Makasih Abid, bisa duduk kembali. Nah, sekarang kalian keluarkan alat tulis kalian dan buku. Kita pembelajaran apa hari ini? Oke, akan pembelajaran pendidikan tata tulis. Keluarkan alat tulisnya dan juga buku tulisnya. Sudah? Baik. Siapa yang tadi pagi belum berangkat ke sekolah bersalaman dengan orang tua? Siapa? Kalian berangkat ke sekolah salaman dengan orang tua enggak? Berpamitan tidak? Ada yang tidak? Apa? Siapa? Ada yang tidak? Berarti kalian berpamitan semua ya sebelum berangkat ke sekolah ya? Jadi pembelajaran kita kali ini nanti kita akan mengidentifikasi terkait norma-norma yang ada di kelas kita dan juga nanti kita akan menganalisis dari video yang Bapak akan tampilkan nanti terkait apa itu macam-macam norma dan contohnya yang ada di lingkungan sekitar kita, dan juga nanti kita akan berdiskusi berkelompok. Nanti kita akan kelompokkan, kita akan mengerjakan LKPD, kita akan melengkapi norma-norma apa aja dan contoh. Nah, karena kan kita udah istirahat kedua ya, untuk meningkatkan fokus kita, Bapak akan memberikan ice breaking terlebih dahulu. Ini materi kita itu kita akan mempelajari norma-norma yang ada di lingkungan kita.
Ini tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, ini kita akan melakukan ice breaking biar kalian fokus. Yuk semua ikuti gerakan yang ada di depan. Ayo semua, Diko. Pukul. Ikuti goyangnya. Putar. Tekan. Tunjuk. Bagus. Pukul. Besok. Belum, masih ada. Ayo Ivan, lebih tinggi Ivan. Dadah. Yeay. Dah. Seru nggak? Harusnya itu ada ini ada soalnya kalau kita kasar jadi kurang keras ya. Nah, next. Coba amati gambar yang di depan kalian. Apa sih? Apa yang ada pada proyektor tersebut? Apa? Diki apa? Itu tidak memakai helm. Terus ya ditilang tidak. Ditilang karena tidak. Ya, apa? STNK atau SIM. Kalau kalian itu boleh berkendara belum tahu? Kenapa? Masih kecil dan ya belum memiliki SIM karena kalau kalian harus mempunyai SIM itu harus berumur 17 tahun. Nah, Bapak ada video, nanti tolong dicermati dan juga disimak. Catat apa yang penting di dalamnya, oke? Kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu sampai pemilik rumah itu keluar dan mempersilakan kita masuk. Nah, kamu tahu tidak? Mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang itu merupakan salah satu contoh dari norma. Kira-kira norma itu apa ya? Kemudian, apakah norma itu penting untuk kita? Langsung saja kita bahas. Let's go! Norma merupakan aturan yang menata kehidupan manusia di dalam bermasyarakat. Nah, kalau kita lihat pengertian norma ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma ini adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam bermasyarakat.
dipatuhi oleh semua orang yang ada di dalam masyarakat tersebut. Nah, apabila seseorang tidak mematuhi norma, maka seseorang tersebut dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Kita lihat yang ada di Indonesia, di Aceh, terdapat sanksi apabila melanggar norma yaitu dicambuk di punggungnya. Kemudian juga di Kalimantan serta di Papua ada sanksi berupa keharusan membayar denda berupa hewan ternak untuk yang melanggar norma. Nah, jadi di masing-masing daerah tentu ada jenis sanksi khusus yang ditetapkan di masyarakatnya. Nah, norma ini terbagi menjadi dua, yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis. Nah, norma tertulis biasanya dirumuskan khusus secara bersama-sama oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat. Contohnya adalah peraturan di sekolah. Nah, peraturan sekolah umumnya ini merupakan norma tertulis yang sudah dirapatkan bersama-sama. Kemudian ada norma tidak tertulis, ini tidak selalu dirumuskan secara khusus, melainkan juga dapat berkembang dari kebiasaan-kebiasaan tertentu. Misalnya saat ada tetangga kita wafat, nah para tetangga lain perlu membantu keluarga yang berduka sampai semua urusannya tuntas. Nah, hal tersebut menjadi norma dalam kehidupan bertetangga. Nah, jadi seperti itu. Seberapa penting sih norma untuk kehidupan kita? Nah, jadi norma ini memiliki nilai yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, norma ini bisa menciptakan ketertiban dan keamanan bersama. Kita lihat contoh di lampu lalu lintas. Jadi di setiap perempatan besar biasanya kan dipasang lampu lalu lintas, di mana warna merah untuk berhenti, kemudian warna kuning untuk siaga atau berhati-hati, kemudian lampu hijau untuk berjalan. Nah, coba kita bayangkan kalau di Indonesia ini tanpa lampu lalu lintas, maka jalan bisa kacau dan dapat mengakibatkan tabrakan kendaraan. Nah, selanjutnya bisa mencegah benturan kepentingan antar warga. Nah, kita ambil contoh di saat kita di sekolah, jam 9 itu biasanya istirahat sarapan, kemudian jam 12 itu istirahat sholat dan makan. Nah, jadi ada jam-jamnya tertentu. Pengaturan itu dapat mencegah benturan kepentingan antara kepentingan kita belajar sama kita makan dan kita beribadah. Nah, kemudian norma ini bisa membentuk akhlak dan karakter manusia. Nah, dari kecil biasanya kita diajarkan berdoa terlebih dahulu sebelum makan, kemudian berdoa setelah bangun tidur. Nah, dengan norma tersebut, setiap orang dididik untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat yang Tuhan berikan. Nah, kebiasaan bersyukur itulah yang perlu jadi karakter di setiap orang. Nah, kemudian mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bila seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, orang tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga ia dapat memperolehnya. Nah, ada aturan yang mengatur hal itu. Aturan itulah yang menjaga agar keadilan di masyarakat kita terwujud. Nah, itulah beberapa contoh dari pentingnya nilai norma di dalam bermasyarakat. Nah, jadi dengan adanya peraturan dengan norma, maka setiap orang akan mendapatkan manfaat yang sama atas peraturan tersebut. Itulah yang melahirkan keadilan bagi semua orang yang ada di masyarakat. Nah, ini sejalan dengan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jenis-jenis norma. Nah, secara umum, norma ini dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada norma agama. Norma agama ini adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, norma ini berisi perintah dan larangan yang bertujuan untuk mengatur manusia agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua ada norma sosial. Norma ini berasal dari hati nurani manusia, di mana norma kesusilaan ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik sesuai dengan hati. Nah, setiap manusia dikaruniai hati nurani yang dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan perbuatan mana yang buruk. Kemudian ada norma sosial. Nah, norma sosial atau kesopanan ini bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat, di mana norma ini bersifat lokal. Nah, norma kesopanan ini berawal dari hubungan yang terjadi antar manusia yang kemudian membentuk aturan-aturan yang disepakati bersama. Kemudian yang keempat ada norma hukum. Nah, norma hukum ini merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Nah, norma ini dibuat oleh pemerintah dan bersifat tegas atau memaksa. Nah, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan sanksi berupa hukuman penjara atau denda. Nah, inilah tadi pengetahuan kita mengenai norma di dalam bermasyarakat. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video yang sudah Bapak tayangkan, apa sih isi dari video tersebut? Apa? Tentang norma. Ada apa?
beberapa norma, macam-macam norma. Tadi ada contohnya enggak? Semisal itu aturan itu yang ada di kelas ini termasuk norma tidak? Itu termasuk norma aturan ya. Apabila dilanggar akan mendapatkan denda atau hukum sanksi. Jadi itulah norma aturan. Aturan itu mengikat biasanya. Kalau kalian melanggar akan mendapatkan seperti kekecewaan hati. Misal kalian tidak melaksanakan ibadah, siapa yang rugi? Siapa? Diri kalian sendiri kan? Berarti itu termasuk norma apa? Ya. Nah di sini Bapak ada kartu norma yang di dalamnya ada macam-macam norma dan juga contohnya bahkan ada sanksi apabila melanggar norma. Bapak minta salah satu atau beberapa bisa maju ke depan. Rizal bisa maju ke depan. Nggak apa-apa sih. Kevin sih nggak apa-apa. Maju Kevin. Ini Bapak ada kartu yang ada macam-macam norma. Kamu kalian bisa pilih. Dan Rizal tuh mendapatkan apa? Norma agama. Di dalamnya ada gambar apa? Apa? Ya, toleransi antara agama. Jadi media ini kalian bisa buat belajar mana saja yang termasuk norma, misal norma agama. Berarti norma agama seperti yang dicontohkan Rizal. Berarti ada kata kuncinya, ada tanda merah. Itu kalian nanti bisa untuk belajar dan juga menghafal. Paham ya? Bapak taruh di sini kalian nanti bisa belajar. Oh, Kevin apa? Mendapatkan apa Kevin? Norma kesusilaan. Bapak ingin tanya dulu, norma kesusilaan itu apa tuh tadi? Ada yang mencatat? Diki, apa? Norma kesusilaan adalah norma yang dari hati nurani kita. Semisal, contohnya apa? Kevin di situ. Orang lain yang jahat, janji, tidak menghina orang lain. Kalau kalian menghina orang lain, terus itu sebuah candaan dan orang yang tidak terima, itu menjadi ini loh, menjadi sebuah hukuman. Itu akan menjadi sebuah penyesalan bagi kalian. Contoh lain deh, ini semisal kalian mendapatkan dompet jatuh di jalan, apa yang kalian lakukan? Yakin tidak mengambil. Benar, itulah hati nurani kalian. Jadi norma kesusilaan itu dari hati nurani kalian. Itu baik tidak? Itu pantas tidak dilakukan? Itu ya, paham ya? Baik, sekarang kita memasuki sesi diskusi. Bapak ingin membentuk kelompok 5 kelompok ya. Sudah berkumpul sesuai kelompoknya ya. Ingat, kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ini pengelolaannya kelompok berapa? Nah, Bapak ada LKPD atau lembar kerja peserta didik
kalian diskusikan secara berkelompok, kerjakan, diskusikan bersama-sama dengan teman-teman, dan juga nanti kita akan melakukan presentasi. Oke? Jadi waktu pengerjaan ini hanya 10 menit, cepat saja, dan gampang. Pertama-tama, tuliskan identitas dan nama kelompok kalian. Tuliskan nama anggota kalian. Setelah itu, dibalik, baca baliknya, ada tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaan. Baca petunjuk pengerjaan, bagaimana cara mengerjakan soal di bawah ini. Oke? Sekarang kerjakan. Waktunya 10 menit. Baik anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan LKPD-nya, Bapak akan memilih mengacak. Kita akan melakukan presentasi. Seperti biasa, Bapak ada bebek. Ya, ini kamu. Yang pertama akan presentasi di depan. Mulai ya, kita mulai ya. Kelompok 3 bisa maju ke depan ya. Dengarkan ya semua. Perhatikan yang di depan. Kita menghargai yang di depan. Baik, bisa dimulai kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kurang keras, kurang keras. Nomor 1, jenis norma susila. Ya, norma kesusilaan. Apakah semua sama? Sama. Alasannya kenapa? Dompet yang jatuh karena perintah bagi yang paling Berarti ya. perilaku yang baik dari gambar tersebut itu apa toh? Kalau kalian
ada atau menemukan dompet yang jatuh, uang yang jatuh, apa yang kalian lakukan? Apakah mengambil langsung? Tidak. Tidak apa ya? Loh, berarti kamu ngambil? Ya, dikembalikan. Berarti dikembalikan ya. Pak, kembali diambil, lalu dibuat dompetnya, lalu dibuang. Ulangi. Apa? Norma hukum karena Mengikuti karena tidak mengikuti peraturan lalu lintas. ya mengikuti peraturan lalu lintas. Dia memakai helm tidak toh? Jadi kalau kalian berkendara itu harus memakai helm. Misal kalau kalian di mobil juga tidak pakai helm. Kan ada namanya seat belt, sabuk pengaman. Nah, itu pakai itu. Bukan kalian di mobil juga pakai helm. Ya itu buat melindungi ini safety-nya aja. Lanjut. Ivan yang baca. Alasannya apa norma agama? Ya, melakukan ibadah ya. Lanjut yang terakhir. Ya, norma kesopanan karena menghormati yang lebih tua. Baik, dia beri apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih kelompok 3, bisa duduk. Dari kelompok lain, apakah ada pertanyaan atau jawaban berbeda dari kelompok 3? Apakah sama semua? Sama? Benar tidak? Benar tidak? Nanti kita akan tes pemahaman kalian melalui atau soal biar kalian paham. Jadi sudah belajar tentang apa sih kita hari ini? Belajar tentang norma atau apa tadi? Aturan ya. Aturan tuh ada yang tertulis dan tidak. Kalau tertulis contohnya apa? Di sekitar kita banyak belum? Ya tuh aturan apa? Tiket ya, apalagi? Hah? Apa? Abid? Organisasi? Apa? Kesepakatan kelas apa aja? Aturan ditulis. Datang tepat waktu. Benar Rizal, datang tepat waktu. Itu termasuk apa tuh Rizal? Termasuk norma apa toh? Norma kesusilaan. Enggak norma hukum. Norma apa? Kenapa? Karena kalau tidak datang tepat waktu. Ya, bagus. Nah itu norma adalah aturan yang sebenarnya mengikat berarti itu sudah ada dan juga tidak terlepas dari kegiatan lain ataupun aturan-aturan yang memang sudah ada dari dulu, baik di masyarakat, di sekolah ataupun di keluarga. Kalau kalian di keluarga contohnya apa norma yang kalian lakukan? Apa aja norma di keluarga deh, di rumah apa? Aturan apa? Ya kesopanan apa aja kalau di keluarga?
sakuin dia bertahun-tahun, apalagi siapa yang di sini tuh kalau bangun tidur, siapa yang mau? Enggak ya, setelah tidur tuh merapikan tempat tidurnya, disiplin. Dipo, kayak melihat muka Dipo sebenarnya tidak meyakinkan. Next, yang pertama ada tuh, dengarkan semua. Yang pertama ada apa? Norma kesopanan. Berarti norma ini adalah mengatur bagaimana kesopanan di kalian berkehidupan. Kalau kalian ngomong dengan bapak, apakah sama ngomong dengan teman kalian? Beda ya? Ya berarti itu namanya norma kesopanan, bertutur kata. Kalau kalian depan di ini ingin jalan di depan orang tua, bagaimana sosial kalian? Gimana? Coba sini Bang. Kalau bapak di sini, gimana? Bagus, amin. Terus kalau kalian semisal ditanya orang lain, Mas, Di, tahu rumahnya ini tidak? Terus menunjukkan semisal di sini ya, sana Pak, situ. Nah, kalian makanya tuh tangan gimana? Gini ya? Nah, Di sebelah sana, Mas. ya kalian lari kalau pencuri. Gini ya, tangan gini ya. Di sini Pak. Ya. Jangan gini, nggak sopan. Ya. Di contohnya ada kata sama makan. Kalian tuh makan di mana toh? Kakinya di mana toh? Ada yang kakinya begini tuh ya kalau makan tuh. Nih, mohon maaf ya. Ini. Tidak boleh. Itu tidak disarankan dan kurang sopan. Kalau kalian di rumah bisa saja stereo. Tidak apa-apa. Tapi kalau di luar itu dipandang orang lain tuh ini orang gak jelas deh. Ini ada aturan berpakaian dan juga tentang berkata harus dengan kasar. Ya bapak sering mendengarkan di kelas 6 ini masih berkata kasar. Apalagi cowok-cowoknya ya. Ya. Lanjut, ada norma agama. Aturan yang menjadikan pedoman pemeluk agama. Ini ada. Kalau mencuri itu termasuk hukum bisa. Kalau agama berarti maksudnya apa? Dosa ya. Ini apa? Ibadah. Kalau kalian tidak melaksanakan ibadah, apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian dapatkan? Dosa. Terus ini apa? Kalian rasakan? Kalian kan di masyarakat nih, hidup di masyarakat. Tidak semuanya tuh mayoritas Islam. Ya nggak sih, kalau misal kalau kalian di lingkungan dan ya di luar masyarakat ataupun lainnya di sekolah yang mohon maaf yang masih yang agamanya non, yaitu kita hargai ya. Ya masa kalau ada norma kesusilaan. Tuh, kata kuncinya adalah hati nurani dan menuntun seseorang berbuat baik. Siapa tuh yang di sini masih mencontek kalau ujian? Tuh, itulah kesusilaan hati nurani kalian. Jadi kalau kalian ujian itu jujur, belajar sebelum ujian dan tidak mengambil apa dari orang lain. Next ada norma hukum. Contohnya norma itu adalah aturan. Dengarkan semua. Aturan yang dibuat oleh pemerintah. Norma hukum berarti kebijakan atau aturannya ditulis di mana? Di undang-undang. Semisal kalian tidak memakai helm,
Itu udah tertera di undang-undang pasal berapa dan juga hukumannya apa nanti. Pak, ya kan nanti tapi diproses di sidang nanti kalian. Bisa kalau kalian nabrak orang, itu masuk ke hukum tidak? Kenapa? Karena kalau nabrak lalu ada aku Pak. Ya kalau tabrak lari. Apalagi kalau meninggal, itu urusannya lebih besar. Nah, dari kesimpulan, jadi kalian paham norma-norma apa aja tadi? Apa aja toh normanya? Ada berapa toh? Ada 4 apa aja? Kesusilaan, hukum, agama, kesopanan. Itulah norma adalah elemen menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Jadi kalian di lingkungan masyarakat ikutilah aturan yang ada. Jangan melanggar ataupun bahkan sakpena dewe itu apa toh? Ikutilah aturan yang ada. Nah, terima kasih telah materi kita hari ini. Materi kita hari ini yaitu mengenal norma. Sebelumnya Bapak ingin tahu apakah kalian masih kebingungan terkait norma? Sudah paham? Sudah paham semua? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak, kalian duduk seperti semula tadi. Seperti semula. Tidak berubah. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD dan juga menerima materi terkait norma. Untuk mengukur pemahaman kalian terkait norma, Bapak akan membagikan soal evaluasi. Hanya 5. Kerjakan secara individu. Tidak boleh contek-contek orang lain. Kurang. Pak. Ini. Kurang berapa? Sudah? Sekarang kerjakan waktunya 5 menit. Jangan lupa tuliskan nama dan identitasnya. Dimulai dari sekarang. Ya sudah, tunggu temannya ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Yang sudah di dulu ya, tunggu yang lain. Kerjakan sendiri sendiri.
KTP atau KKN, kalian akan training. Kalau kalian sudah bisa dan di atas KTP ya, di atas 70, kalian nanti ada proyek yaitu membuat poster terkait tapi nanti udah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan hari ini? Apa? Mengenal norma. Terus apa saja toh norma-norma itu? Apa saja tadi ada? Kesusilaan, hukum, ajaran, dan kesopanan. Dan contoh-contohnya ya. Ini kalian bisa mempelajari kartu ini, kalian bisa pelajari. Ada contohnya juga terkait norma-norma. Terus setelah pembelajaran kita kali ini, bagaimana perasaan kalian? Senang? Pada bagian apa kalian senang? Contoh dari kau. Apa? Kayak ini ya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat dan terima bermanfaat dan juga bisa kalian ya, implementasikan di kehidupan kalian ataupun di lingkungan kalian, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, anak-anak jangan lupa belajar materi selanjutnya, hak dan kewajiban. Materi minggu depan kita adalah hak dan kewajiban. Sekian, Bapak tinggal dulu ya.